Seperti apa pergerakan rupiah hari ini? Untuk membahas hal itu, kita telah bergabung bersama dengan Chief Economist Bank Permata, Joshua Pardede. Terima kasih Pak Joshua telah bergabung bersama kami. Pak Joshua, ini kalau kita lihat rupiah pekan lalu ini bisa dikatakan semakin menjauh lah di level 14.000. Apakah pekan ini Anda melihat rupiah mampu untuk rebound atau tembus level psikologisnya? Ya, memang kalau kita lihat di minggu lalu itu pasar masih mengantisipasi ya keputusan dari The Fed di FOMC bulan November ini, dan sudah akhirnya kita melihat bahwa keputusan dari The Fed pun juga sudah well anticipated, di mana akan mulai tapering di bulan November ini dan kemungkinan sebesar 15 billion US dollar ya per bulannya hingga nanti pertengahan tahun depan. Dan Chairman The Fed pun juga mereiterasi bahwa belum akan ada kenaikan suku bunga di tahun depan, sekalipun beberapa bank sentral lain sudah mengonfirmasi akan cukup confirm ya untuk menaikkan suku bunga. Dan di hari Jumat lalu pun juga pasca rilis data tenaga kerja AS yang cukup positif, terlihat bahwa dolar justru malah melemah di perdagangan Asia kemarin, dan ini berlanjut juga di hari ini, di mana rupiah dibuka menguat ya di 14.225 setelah kemarin pun juga bersama mata uang Asia lainnya juga menguat, dan ini ditopang oleh ekspektasi juga dari pemulihan ekonomi negara berkembang ya, khususnya di kuartal keempat ini. Iya, kalau tadi Anda katakan bahwa terkait dengan tapering, berarti kalau di sini dikatakan bahwa hasil FOMC ini masih menjadi sebuah sentimen utama bagi rupiah, bisa dibilang seperti itu Pak Joshua? Saya pikir memang sentimennya memang cenderung udah mulai ya masih dominan, artinya pasar masih mencermati bahwa sekalipun inflasi di Amerika ini cenderung meningkat, tapi The Fed Chairman mengatakan bahwa kenaikan inflasi ini cenderung nanti akan mulai mereda di semester kedua tahun depan, sehingga makanya The Fed pun juga tidak terburu-buru ya apakah akan menaikkan suku bunganya setelah nanti tapering selesai. Tentu ini saya pikir masih akan menjadi catatan bagi investor, karena oleh sebab itu risk on sentiment ini kembali masuk lagi berkembang lagi di pasar negara berkembang, sehingga inilah yang menyebabkan mengapa dolar indeks pun juga melanjutkan pelemahan ya, sehingga berdampak pada penguatan sebagian besar mata uang Asia dari hari kemarin, dan juga diperkirakan akan berlanjut juga di hari ini. Oke, nah kalau kita lihat sentimen dari global ini Pak Joshua, diantaranya terkait dengan salah satunya data tenaga kerja Amerika yang juga membaik, ada juga terkait dengan data inflasi Amerika yang akan dirilis pekan ini. Ini seberapa besar sih sebenarnya hal ini, sentimen ini akan mempengaruhi pergerakan rupiah, atau bagaimana analisa Anda terkait dengan hal ini? Ya, tentu kalau kita lihat dari data-data inflasi dan juga data tenaga kerja, ini dua indikator yang memang akan diperhatikan seksama oleh investor, karena dua indikator itulah yang merupakan indikator yang menjadi bahan pertimbangan dasar dari The Fed untuk arah kebijakan suku bunganya. Jadi kalau kemarin kita lihat di Jumat lalu data tenaga kerja Amerika Serikat cukup baik ya, tingkat penganggurannya turun lagi, NFP juga meningkat. Nah, ini kita lihat juga di minggu ini data inflasi pun juga diperkirakan ini akan kembali meningkat di bulan Oktober ya, data inflasi bulan Oktober. Producer price index pun juga diperkirakan meningkat, dan dari sisi komponen inflasinya pun juga ini mengindikasikan bahwa inflasi Amerika Serikat yang meningkat ini pun juga dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Pertama dari pemulihan konsumsi domestiknya sendiri, yang kedua juga ada faktor dari supply chain dan saya pikir memang ini yang kita lihat bahwa potensi kenaikan inflasi ini pun juga di satu sisi memang ini akan memberikan confident ya buat The Fed untuk menaikkan suku bunganya, tapi kembali lagi pernyataan dari The Fed kemarin di FOMC bulan ini mengonfirmasi bahwa The Fed tidak akan terburu-buru. Jadi saya pikir sekalipun data inflasi dan juga data tenaga kerja AS di hari Jumat lalu itu cukup positif, tapi justru malah dolar dalam 2 hari terakhir ini justru malah kembali terus melanjutkan pelemahannya ya terhadap mata uang utama lainnya. Oke, baik, kita beralih ke sentimen dalam negeri. Ini kan kalau kita lihat hasil dari atau ekonomi RI kuartal 3 ini dilihat tumbuh 3,5%. Apakah sama? Ini sesuai dengan ekspektasi pasar menurut Anda Pak Joshua?
Ya, kalau ekspektasi pasar memang lebih rendah ya, tapi ekspektasi kami sendiri ini sudah sesuai ekspektasi. Kami sebelumnya memperkirakan 3,48% ya. Jadi karena kuartal ketiga ini dampak dari pengetatan PPKM dan juga mobilitas yang menurun, tentunya ini berdampak pada penurunan konsumsi. Tapi di sisi lainnya net ekspor ini justru malah berkontribusi lebih ya pada ekonomi kuartal 3. Karena ini ditopang juga oleh tren kenaikan harga komoditas dan juga masih terjaganya meskipun volume agak sedikit menurun, tapi overall harga komoditas ini yang meng-offset penurunan volume. Dan lebih lanjut lagi kalau kita lihat di kuartal keempat, tentunya ini memberikan optimisme juga ya buat pelaku pasar bahwa data-data leading indicator seperti yang dirilis PMI market kemarin dan juga indeks kepercayaan konsumen juga yang baru dirilis oleh Bank Indonesia kemarin juga menunjukkan mengonfirmasi bahwa data di awal kuartal keempat ini cukup meyakinkan, sehingga kami meyakini bahwa di kuartal keempat pun juga ekonomi akan setidaknya bisa tumbuh sekitar 4,5% hingga 5% ya, membaik dibandingkan kuartal 3 yang sebelumnya. Oke, berarti masih ada optimisme di situ untuk ini ya, kalau kita lihat untuk kuartal 4 atau ekonomi RI. Baik, nah kita kembali ke pergerakan rupiah, Pak Joshua. Ini bagaimana Anda melihat pergerakan rupiah terhadap sejumlah mata uang asing lainnya? Ya, kurang lebih kalau kita lihat karena tadi sebagian besar mata uang Asia lainnya pun juga menguat terhadap US dollar, tapi kalau kita melihat dari sisi real effective exchange rate rupiah dengan mata uang Asia lainnya, cenderung memang rupiah ini masih under value ya. Artinya memang kalau kita lihat secara dibandingkan dengan mata uang Asia lainnya, semestinya rupiah bisa ada potensi untuk kembali menguat juga ya, karena kalau kita melihat dari sisi fundamental ekonomi, tentunya kita meyakini bahwa ekonomi Indonesia cenderung juga lebih baik dibandingkan emerging countries lainnya. Jadi kita melihat bahwa rupiah ini masih akan berpotensi tetap stabil dan cenderung masih memiliki kecenderungan menguat ya terhadap mata uang Asia lainnya. Oke, rupiah masih berpeluang untuk menguat tentunya. Terima kasih Pak Joshua telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikian Chief Economist Bank Permata Joshua Pardede.